Data pribadi di Indonesia masih jauh panggang dari api. Data pribadi masyarakat dengan mudahnya diperoleh dan disalahgunakan. Berbekal aplikasi, pelaku kejahatan mampu menjaring ribuan nomor induk kependudukan. Kurang lebih data pribadi yang sudah kepake sama mereka itu sudah berapa banyak, Pak? Sudah diakses sama mereka? Menurut pengakuannya si L ini, dari setahun ke belakang ini sudah 3.000 nik yang dia sebarkan. Gampangnya mengakses data pribadi membuka peluang bagi berbagai tindak kejahatan. Di era digital saat ini, tak ada jaminan data pribadi kita tersimpan dengan aman. Mereka ada database-nya kemungkinan besar database yang bocor tadi. Ini kan aku nggak ada hubungan dengan Dukcapil, nggak ada apa, tapi aku masukin data ini bisa keluar dan legitimate sekali. Agustus lalu, Polresta Bogor Kota menangkap 2 orang yang salah satunya karyawan sebuah perusahaan penyedia layanan telekomunikasi. Keduanya mencuri dan menyalahgunakan NIK atau nomor identitas kependudukan dan nomor KK atau kartu keluarga ribuan orang untuk meregistrasi ribuan kartu SIM seluler. Tindakan ini dilakukan demi mengejar target penjualan perusahaan tempatnya bekerja. Berani bahwa ini menargetkan PT agar setiap bulan mampu menjual 4.000 SIM card. Nah, ketika 4.000 atau lebih SIM card mampu dijual, maka dari para pelaku ini akan mendapatkan fee. Ada 2 orang yang kita amankan. Yang pertama itu yang bertugas memasukkan SIM card ke dalam handphone untuk diisi data milik orang lain tanpa izin. Bahwa yang mampu dilakukan oleh para tersangka ini secara real dalam tempo sebulan itu antara 500 sampai 1.000 SIM card yang mampu dijual. Seorang tersangka berinisial L yang merupakan karyawan perusahaan rekanan operator seluler tergiur insentif puluhan juta jika dapat mengaktifasi ribuan kartu perdana. L lantas memperkerjakan MR, seorang tersangka lainnya. Minimal satu pelaku mendapatkan keuntungan 25,6 juta rupiah di luar dari pelaku satunya. Dari sebuah rumah di kota Bogor yang dijadikan tersangka sebagai tempat operasi, polisi menyita ribuan kartu SIM dan belasan ribu data kependudukan berupa NIK yang akan disalahgunakan. Ribuan data rahasia tersebut merupakan data warga kota Bogor dan Tangerang. Pelaku ini sudah menyalahgunakan 3.000 identitas warga kota Bogor dan sekitarnya, dan 14.000 NIK KK dari warga yang akan disalahgunakan. Pencurian dan penyalahgunaan data pribadi ini telah dilakukan para tersangka selama setahun. Sepanjang kurun waktu tersebut, sebanyak 3.000 nik warga kota Bogor dan Tangerang telah digunakan. Itu kurang lebih data pribadi yang sudah kepake sama mereka itu sudah berapa banyak, Pak? Sudah diakses sama mereka? Menurut pengakuannya si L ini, dari setahun ke belakang ini yang digunakan atau yang diinput oleh kedua pelaku ini itu sekitar 3.000-an yang sudah tersebar di wilayah Bogor dan Tangerang. Polisi menuturkan para pelaku menggunakan sebuah aplikasi bernama Handsome untuk mendapatkan ribuan NIK. Pendalaman masih dilakukan polisi untuk menemukan pembuat aplikasi.
Pak, melalui aplikasi apa sih Pak? Namanya Handsome ya kalau nggak salah Pak. Oke, betul. Jadi yang digunakan oleh MR ini dia aplikasinya dengan nama Handsome. Handsome ini kita tidak bisa cari di Play Store. Oh, oke. Jadi aplikasi ini sudah terpasang di handphone yang digunakan oleh si MR ini. Kemudian untuk teknis penggunaannya sendiri bahwa Handsome ini hanya dengan memasukkan SIM card baru, kemudian mengklik, tinggal mengikuti arahan di dalam aplikasi tersebut, nanti muncullah notification. Itu selama 2 menit baru muncul notification, keluarlah NIK dari aplikasi tersebut. Nah kemudian NIK itu didaftarkanlah melalui SIM card. Saat menggerebek sebuah rumah di wilayah Bogor Selatan, polisi mendapati tersangka MR tengah mengaktifasi kartu SIM menggunakan aplikasi Handsome. Itu di perumahan di daerah Bogor Selatan. Itu kita menemukan tersangka atau pelaku inisial MR. Ia sedang melakukan pengisian SIM card dengan menggunakan aplikasi Handsome. Berbekal aplikasi bernama Handsome, tersangka L yang berperan sebagai operator di lapangan membobol ribuan NIK. Ia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk meretas. Untuk menggali informasi lebih jauh tentang L, kami mendatangi tempat tinggalnya di Bogor. Kepada kami, warga setempat menuturkan bahwa tersangka L jarang bersosialisasi di lingkungan. Kepada warga, L sempat mengaku bekerja di sebuah perusahaan operator seluler. Iya, tutup soalnya. Memang baik, baik gitu. Tadi dia tinggal sendiri atau sama istri yang? Sama istrinya, bertiga sama anaknya. Anaknya kan punya anak 2, yang satu udah rumah tangga, yang satu lagi masih SD. Kurang gitu, memang baik sih, akun dia baik, cuman kesibukan aktivitas sehari-hari sibuk kerja, cuman gitu sama tetangga hanya berangkat lewat pulang. Infonya soal Pak RT dia kerjanya di mana Pak? Infonya ke Pak RT dia kerjanya di mana? Infonya. Aplikasi bernama Handsome yang digunakan pelaku berfungsi untuk mengakses server yang menyimpan data kependudukan yang bocor. Ada server pusatnya, kita nggak tahu siapa, dan server itu mengandung data seluruh data kependudukan yang bocor dan otentik. Dua pelaku pencurian data pribadi MR dan L menyalahgunakan 3.000 NIK untuk registrasi kartu SIM. Para pelaku memakai aplikasi Handsome untuk mendapatkan sekitar 17.000 NIK dan nomor kartu keluarga. Praktisi teknologi informasi Alphonse Tanujaya menduga aplikasi Handsome dibuat pihak tertentu secara terbatas. Aplikasi ini tidak ditemukan di pasar aplikasi seperti Play Store maupun App Store. Iya, kami cari di Play Store itu tulisannya ya game mainan rias-rias wajah gitu. Iya, jadi enggak itu in-house. In-house itu artinya aplikasi yang dibuat sendiri. Sebenarnya tujuannya simple. Dia hanya perlu mengambil dari database yang namanya NIK, ya, lalu ambil nomornya, masukin. Alphonse menduga aplikasi Handsome mampu mengakses database yang tak hanya menampung NIK warga kota Bogor dan Tangerang, namun juga NIK setiap kota di Indonesia. Lihat dari modusnya itu kan, waktu ditangkap datanya hilang. Betul. Artinya itu terpusat. Nah, kalau terpusat logikanya artinya ya dia punya data Bogor tapi di pusat, artinya dia punya data lebih dari Bogor. Jadi logiknya dia punya data penduduk seluruh Indonesia. Untuk yang Bogor dia tinggal sort, kasih yang Bogor nih buat Bogor. Buat yang Tangerang nih dia sort tinggal Tangerang. Yang Bandung, yang di Pontianak dia tinggal sort gitu. Logikanya kan yang berdaftar, yang beli Pontianak orang Pontianak gitu. Alphonse menambahkan bahwa aplikasi Handsome mengakses server pusat dengan seluruh data kependudukan yang otentik.
server pusatnya, kita nggak tahu siapa, apakah itu korporasi atau siapa, apakah itu oknum, tapi yang jelas ada sistem client servernya, di mana yang di Bogor itu cuma kliennya. Jadi sistem servernya kita, yang jelas secara sistem ada, tapi kita nggak tahu siapa di belakang itu, apakah itu korporasi atau telco yang berkepentingan. Kita tanpa bukti kita nggak bisa menyimpulkan, tapi yang pasti ada servernya, dan server itu mengandung data seluruh data kependudukan yang bocor dan otentik. Polisi masih mendalami asal-muasal aplikasi Handsome yang digunakan pelaku. Polisi telah memanggil sejumlah pihak, terutama perusahaan tempat kedua pelaku bekerja. Berarti ada potensi bahwa ini sebetulnya buatan dari atasannya mereka dong? Kalau itu kita masih dalami, kita sudah mengumpulkan beberapa petunjuk, tinggal kita melakukan pemanggilan untuk mengklarifikasi apakah betul atau tidak. Seperti itu. Pemanggilan terhadap update terakhir bagaimana Pak? Pemanggilan terhadap untuk proses kita selain dari kedua orang ini kan memang kedua orang ini menyebutkan beberapa nama dan kita sedang melakukan pemanggilan dan kemarin kita sudah layangkan pemanggilan pertama. Kita nunggu apakah mereka mau kooperatif atau tidak. Kalau misalkan pun tidak kooperatif, mungkin kita akan layangkan dulu panggilan. Kedua pihak diketahui adalah karyawan dari sebuah perusahaan telekomunikasi yang bergerak di bidang pendistribusian kartu SIM dan voucher pulsa. Tim sasaran berupaya meminta tanggapan perusahaan tersebut, namun hingga kini email yang kami layangkan tak berbalas. Alphonse bilang aplikasi pencuri data pribadi tak cuma Handsome. Ada pula aplikasi yang bisa menampilkan data-data pribadi seseorang berdasarkan NIK. Tim sasaran pun mencoba menjajal aplikasi ini. Untuk Android. Dari aplikasi ini, dengan memasukkan NIK akan muncul sederet data pribadi, mulai dari nama lengkap, alamat, hingga hari kelahiran dalam penanggalan Jawa. Mereka ada database-nya kemungkinan besar database yang bocor tadi. Waduh, nih lahirnya tuh Kamis Legi, usia 29 tahun 10 bulan 2 hari, ulang tahun sebulan lagi, 2 bulan lagi. Kita bisa sebut aplikasi tuh mengecek data ini tersedia banyak di astaga, simple, interface-nya juga simple. Nah ini yang kita cek. Ini kalau tidak valid kan tidak ada datanya ini. Oh ini gitu. Data. Nah ini dia mesti ada data validnya dan seperti SIM card yang didaftarkan. Ini kan aku nggak ada hubungan dengan Dukcapil, nggak ada apa, tapi aku masukin data ini bisa keluar. Mudahnya mengakses data pribadi melalui aplikasi menunjukkan rentannya data pribadi di dunia digital. Alphonse mengatakan keamanan data pribadi di Indonesia termasuk salah satu yang terendah. Dalam hal pengendalian data pribadi ya, dari negara se-Asia Tenggara, spektrumnya Indonesia tuh safe atau nggak safe itu di spektrum sebelah mana Pak? Dibandingkan? Mungkin kita masih di atasnya Timor Leste. Ya Indonesia mungkin dekat-dekat Filipina, mungkin di bawah Thailand, di atasnya Thailand kemungkinan Malaysia, di atasnya Singapura. The safest, Singapura paling safe berarti? Iya relatif karena mereka juga kecil, tapi technically juga mereka maju. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo Hoki Situngkir membantah keamanan data pribadi di Indonesia termasuk yang terendah. Kominfo menilai perlindungan data pribadi cenderung aman karena Indonesia memiliki regulasi mumpuni. Relatif ya. Secara perundangan sebenarnya kita sudah baik ya saat ini ya. Secara perundangan kita sudah punya undang-undang ITE yang direvisi juga, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024. Tadi ketika tanya Indonesia safe nggak sih? Ya itu jadi relatif ya. Kalau dari kita dari pemerintah tentu berpikir ya regulasi dan bagaimana kemudian regulasi ini ditegakkan sehingga membentuk safety ke depan. Tidak sembarangan memberikan data pribadi adalah salah satu upaya mencegah kebocoran data pribadi. Kalau data kamu di tangan orang dieksploitasi, kita nggak bisa apa-apa.
Paling kita bisa jaga data pribadi kita, tapi data pribadi kita kan ya KTP jangan sembarangan kasih. Mudahnya pencurian data pribadi memperlihatkan lemahnya perlindungan data di Indonesia. Bocornya data pribadi berpotensi disalahgunakan untuk tindak penipuan, mulai dari registrasi kartu seluler hingga pinjaman online. Bagaimanapun, cyber ini dari dunia maya bisa mempengaruhi dunia nyata, dan dunia nyata pun bisa mempengaruhi dunia maya. Contohnya dengan kejadian seperti ini. Ini bisa aja berdampak terhadap penggunaan atau penyalahgunaan NIK ini terhadap masyarakat. Kalau misalkan ini bisa saja NIK ini bisa saja digunakan untuk daftar pinjol atau daftar judi online, sedangkan orang tersebut tidak pernah melakukan itu, kan ini sangat merugikan untuk masyarakat. Praktisi teknologi informasi Alphonse Tanujaya mengatakan seseorang tak bisa melakukan apapun ketika data pribadinya sudah bocor. Kalau data kependudukan sudah bocor, supaya tidak dieksploitasi, yang bisa saya lakukan hanya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga yang mengelola data disadarkan, satu, semoga itu dihukum berat dan data aku nggak ikut bocor. Nggak bisa, kalau data kamu di tangan orang dieksploitasi, kita nggak bisa apa-apa. Paling kita bisa jaga data pribadi kita, tapi data pribadi kita kan ya KTP jangan sembarangan kasih. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo Hoki Situngkir tidak memungkiri dalam 10 tahun terakhir banyak dugaan kebocoran data yang diikuti penyalahgunaan data pribadi oleh orang lain. Yang terjadi di Bogor itu adalah aplikasi yang digunakan adalah aplikasi Handsome, di mana itu nggak ada di App Store atau Play Store, tapi somehow itu ternyata in-house, mereka bisa rakit sendiri dan lain sebagainya, dan data-datanya lumayan loh Pak, 17.000 yang diambil. Kita juga nggak bisa memungkiri bahwa di masa-masa yang lalu kita kan punya banyak case data pribadi yang breach ya, di dark web, dijajakan, nggak tahu benar atau enggak gitu ya, tapi jelas banyak dalam katakanlah 10 tahun terakhir itu banyak sekali dugaan kebocoran data pribadi. Nah, dan kebocoran data pribadi ini diikuti dengan penyalahgunaan dari data pribadi yang telah bocor tersebut. Sesuai data Kominfo, jumlah kasus dugaan pelanggaran perlindungan data pribadi cenderung mengalami kenaikan. Pada 2019 terdapat 3 kasus. Selanjutnya berturut-turut adalah 21 kasus pada 2020, 20 kasus pada 2021, 35 kasus pada 2022, dan 40 kasus pada 2024. Adapun dari Januari hingga Mei 2024 terdapat 5 kasus dugaan pelanggaran perlindungan data pribadi. Total kasus dugaan pelanggaran perlindungan data pribadi dari 2019 hingga Mei 2024 mencapai 124 kasus, mayoritas jenis pelanggaran berupa kebocoran data pribadi, yakni 111 kasus. Pemerintah melalui Kominfo akan implementasikan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi pada Oktober 2024. Keseriusan pemerintah mengatasi kasus data bocor akan menentukan kepercayaan publik. Yang berwajib menemukan bahwa memang di sini ada indikasi pelanggaran pada Undang-Undang PDP udah bisa. Karena udah berlaku kan sebenarnya semenjak ditetapkan. Jadi seperti saya sebut tadi, sudah ada beberapa putusan bahkan yang merujuk ke pasal tertentu di Undang-Undang PDP. Jadi tetap kok. Makanya secara regulasi nanti sudah bisa dibilang secara regulasi kita, kalau tadi pertanyaannya secara general ya, apakah safe? Ya sebenarnya secara regulasi kita udah safe. Tinggal bagaimana kita bertahap gitu mengenforce regulasi yang ada. Praktisi teknologi informasi Alphonse Tanujaya merespons baik implementasi UU PDP pada Oktober 2024. Namun, Alphonse menunjuk adanya beberapa catatan bagi undang-undang tersebut.
UU PDP ini sebenarnya baik dan ini jelas melanggar, dan kita berharap nih katanya Oktober November ini lembaga PDP sudah terbentuk sehingga orang yang mengeksploitasi ini bisa mendapatkan ada undang-undang jelas dan hukumannya jelas. Dan kita sebagai pemilik data berhak tanya, lu dapat data gue dari mana? Kalau lu ganggu artinya lu melanggar PDP. Nah, perlu menjadi catatan bahwa UU PDP ini menjalankannya nggak gampang gitu loh. Jadi lembaga yang menjalankan ini apakah nanti punya gigi, terus di bawah siapa, itu aja masih berdebat kan. Tapi UU PDP ini sangat penting digunakan sebagai tools untuk itu. Maraknya kasus kebocoran data pribadi yang diperdagangkan dan dimanfaatkan oleh pihak tertentu menandakan pemerintah perlu mengambil langkah lebih jauh untuk melindungi data warga negara. Literasi digital masyarakat harus ditingkatkan guna menekan pencurian dan eksploitasi data pribadi.